Kita semua memiliki pasang surut dalam hidup. Hal-hal buruk mungkin terjadi pada kamu atau orang-orang yang kamu kenal setiap harinya. Tetapi ada beberapa orang yang mengklaim itu bukan kesalahan mereka. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi dan masalah sulit yang mereka hadapi. Namun, apakah kamu terus-terusan merasa seolah-olah kamu gak memiliki kendali atas situasi atau bahwa orang lain ingin menyalahkanmu? Apa yang kamu lakukan jika kamu sering kali menyalahkan orang lain atas peristiwa atau situasi dalam hidupmu? Kamu mungkin sekarang sedang berhadapan dengan apa yang dikenal sebagai victim mentality. Victim mentality bukanlah kondisi yang dapat didiagnosis. Victim mentality adalah istilah yang diterima secara umum dan memiliki beberapa nama lain seperti victim syndrome dan victim complex. Bagi orang-orang yang memiliki victim mentality, sepertinya tenggelam dalam negativitas lebih mudah daripada mencoba menyelamatkan diri sendiri. Mereka bahkan dapat memaksakan pola pikir ini ke orang lain. Intinya, pola pikir ini berakar dari trauma, kesusahan, dan rasa sakit hampir sepanjang waktu. Biasanya hal ini terjadi ketika kamu mengalami situasi traumatis yang biasanya berasal dari orang lain. Akhirnya mungkin kamu jadi berpikir bahwa kamu gak berdaya dan gak ada yang kamu dapat lakukan buat mengubah masa depanmu. Pola pikir ini membuat kamu merasa rentan dan takut, dan pada akhirnya kamu memilih untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah kamu perbuat. Nah, masalahnya, apakah pola pikir ini permanen? Emang sih, kamu gak bisa mengendalikan apa yang udah terjadi di masa lalu, dan mungkin hal ini bikin kamu jadi merasa buruk dan kehilangan rasa percaya diri. Tapi perlu diingat, kalau sebenarnya kamu masih punya kendali penuh atas masa depanmu, dan kamu bisa mengubah masa depanmu tersebut jadi lebih baik kalau kamu memang mau. Setiap orang dengan pola pikir ini perlu menemukan akhir dari mengasihani diri sendiri dan bekerja menuju perubahan. Jika tidak, perasaanmu sebagai korban akan mengikutimu selama sisa hidupmu. Yang perlu kamu ingat, sebenarnya hidup gak akan pernah berhenti memberi kamu tantangan. Kalau kamu gak berusaha buat menaklukkan tantangan hidup, maka justru bakal berhadapan sama hal yang lebih berat lagi sepanjang hidupmu. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari victim mentality. Apa saja ciri-ciri victim mentality? Jika kamu gak yakin apakah kamu sedang berjuang dengan victim mentality, berikut adalah 4 ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membuat semua masalah untuk dirimu sendiri. Menciptakan masalah adalah ketika kamu membiarkan diri kamu percaya bahwa ketidaknyamanan terkecil sekalipun adalah akhir dari segalanya. Jika kamu selalu berasumsi bahwa yang terburuk akan terjadi, maka semesta akan mendengar dan memberikan apa yang kamu minta. Lain kali ketika kamu mendapati diri kamu sedang memikirkan betapa buruknya sesuatu, berusahalah untuk tidak memikirkannya dan berpikirlah bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Memikirkan hal buruk yang bisa terjadi itu sebenarnya ya boleh saja, dengan harapan kalau hal itu bikin kamu jadi lebih siap ketika kamu berhadapan sama hal buruk. Tapi mungkin yang perlu diingat adalah hidup itu nggak selamanya buruk, dan hal yang kamu takutkan nggak pasti 100% bakal terjadi. Yang kedua, kamu merasa nggak berdaya. Salah satu hal tersulit yang harus dihadapi ketika kamu hidup dengan victim mentality adalah kamu merasa nggak berdaya. Ketika hal-hal buruk terjadi, mudah untuk merasa seperti kamu nggak memiliki kendali atas situasi tersebut. Ketika kamu menemukan diri kamu dalam salah satu situasi ini, fokuslah pada hal-hal yang dapat kamu ubah. Menemukan sesuatu yang dapat kamu kendalikan dapat membantu kamu merasa memiliki sebagian kekuatanmu kembali, dan itu adalah sesuatu langkah besar. Cara lain untuk membebaskan diri dari perasaan gak berdaya adalah dengan berlatih mengatakan tidak. Kamu gak harus melakukan semua yang diharapkan dari dirimu. Gak apa-apa untuk mendahulukan kebutuhanmu sendiri dibandingkan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, kamu terlibat dalam pembicaraan diri yang negatif. Keraguan terhadap diri sendiri terkait erat dengan menjadi victim mentality. Begitu seseorang jatuh pada victim mentality, secara nggak sadar mereka akan mempengaruhi diri sendiri dengan upaya terbaik mereka agar sesuai dengan kemauan mereka. Jika kamu merasa bahwa kamu nggak layak, kamu akan selalu merasa seolah-olah dunia sedang berusaha untuk menjatuhkanmu. Keyakinan ini akan membuat perilaku korban sampai pada titik di mana merendahkan diri menjadi hal yang wajar. Akan sulit untuk tetap termotivasi dalam hidup saat kamu selalu merasa merendahkan diri sendiri.
Yang keempat, yaitu berpikir bahwa dunia sedang berusaha menjatuhkanmu. Saat kamu merasa dunia terus berusaha menyakitimu atau membuat kamu merasa sengsara, wajar banget kalau kamu mungkin merasa kamu adalah seorang korban. Dalam hidup, banyak hal yang akan terjadi di luar kendali kita. Dan tugasmu sebenarnya adalah untuk memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi peristiwa-peristiwa itu. Ketika kamu mulai melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang di situasi titik awal yang bisa membantu kamu keluar dari victim mentality. Bagaimana cara berhenti menyalahkan diri sendiri? Jika kamu merasa punya beberapa tanda atau gejala victim mentality, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengubah pola pikir kamu jadi lebih sehat. Jika demikian, maka gue akan memberikan beberapa tips agar kamu keluar dari zona victim mentality. Di antaranya adalah pilih untuk meninggalkan atau menerimanya. Bicaralah untuk mengubah situasi dan merebut kembali kekuatanmu. Belajarlah memaafkan masa lalu. Temukan bantuan dari terapis yang dapat membantu kamu memproses trauma masa lalu. Kembangkan kecerdasan emosionalmu. Bertanggung jawab atas apa yang dapat dikendalikan dan bagaimana kamu beraksi. Dan yang terakhir, belajarlah mulai mengendalikan hal kecil yang ada di sekitarmu. Jika kamu berjuang dengan victim mentality, sebenarnya semua hal itu terjadi karena banyak faktor. Kalau sebelumnya kamu pernah mengalami kejadian yang gak mengenakan, wajar banget kalau hal itu bikin kamu jadi merasa ragu sama kemampuan dirimu sendiri. Pada saat yang sama, kamu perlu menunjukkan belas kasihan pada diri sendiri sehingga kamu dapat melewati situasi ini dan mencari bantuan jika diperlukan. Terus berdiam dalam pola pikir victim mentality membuat kamu merasa nggak berdaya dan nggak dapat memulai perubahan dalam hidupmu. Meskipun mungkin sulit bagi kamu untuk keluar dari pikiran burukmu, jika kamu mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten, pada akhirnya kamu akan mencapai tujuan yang kamu mau dan akan lebih mudah bagi orang lain untuk mendukungmu sepanjang jalan ketika kamu terbuka untuk menerima saran dari orang lain.